Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Dr. Yongki dalam acara Ruang Sehat Rehat. Oke, 1 jam ke depan kita akan ngobrol banyak seputar topik-topik kesehatan yang tentunya sangat menarik dan spesial kami hadirkan dari Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang untuk Anda dimanapun Anda berada. Baik, tentunya kalau kita berbicara satu topik ke topik kesehatan yang lain tentunya tidak akan pernah ada habisnya. Dan akan terus update karena banyak sekali ilmu-ilmu baru, tentunya juga penyakit-penyakit yang baru pun juga banyak juga bermunculan ya, bahkan seperti halnya dengan kasus COVID-19 yang lagi heboh nih ya. Kemarin ada Delta sempat luar biasa ya, membuat ya negara kita sempat kocar-kacir ya, tenaga kesehatan, masyarakat ya, banyak sekali jumlah yang sangat meningkat ya, gelombang kedua pada saat itu. Dan dalam waktu dekat ini kita bisa melihat ya bahwa grafik atau kenaikan dari COVID-19 jenis Omicron. Nah, varian Omicron ini juga sudah mulai meningkat. Ya, hari ini tentunya kami dapatkan data dari hari kemarin ya, sekitar tanggal 27 Januari bahwa kasusnya sudah 2 kali lipat, sekitar 7.000 penambahan kasus positif COVID-19. Sekitar 7.000 ya, sebelumnya kita sempat santai-santai nih mungkin 200 ya, sekarang sudah 7.000 dan ini merupakan warning buat kita semua. Nah, di kesempatan yang insya Allah mudah-mudahan ya berkah buat kita semua, di pagi hari ini saya ingin mengajak ke pemirsa dimanapun Anda berada untuk kita ngobrol nih. Kita akan membahas seputar Omicron ya, jadi kalau orang bilang tuh bahasanya Omicron. Nah, kalau ini Omicron ya, jadi memang mutasi ini sangat ya berganti-ganti ya, kemarin ada Delta, dulu nanti ada Omicron. Mudah-mudahan sih Omicron ini terakhir dan habis ini sudah nggak ada lagi ya. Oke, nggak usah panjang lebar ya, kita di sebelah saya sudah ada Dr. Rahayu, spesialis mikrobiologi klinik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Dok ya? Alhamdulillah. Tetap semangat ya tentunya ya. Oke, kita di sini akan membahas seputar si Omicron maksudnya. Kalau kemarin ada virus Delta, sekarang ada Omicron yang mungkin kalau kita lihat nih trennya sudah mulai naik ya. Iya, waktu benar. itu 200, kemudian sempat 1.000, 1.000, 2.000, 4.000, langsung deh 7.000. Nah, kemarin mah kasus terbanyak kalau tidak salah di Jakarta ya. Iya. Nah, ingin saya tanyakan, Dok. Sebetulnya kalau apa sih yang membedakan dari segi bidang dokter Rahayu ya, antara virus Omicron ini ya, dengan virus yang lain, virus Delta, sebetulnya apa sih yang membedakan? Ya, memang varian Omicron ini berbeda dengan varian-varian sebelumnya ya. Dilihat dari yang pertama adalah dari titik mutasi gitu ya. Untuk varian Omicron ini dia memiliki 32 sampai 50 titik mutasi, terutama di protein spike-nya. Jadi protein spike itu kalau kita lihat dari imunologi itu dia itu yang nantinya akan memfasilitasi untuk terjadinya perlekatan virus ke reseptor hostnya. Kemudian dilihat dari tingkat penularannya. Memang untuk varian Omicron ini tingkat penularannya itu lebih 5 kali lebih cepat dibandingkan Delta gitu. Untuk dari segi tingkat keparahannya sendiri memang dari beberapa laporan itu bervariasi begitu. Ada yang ringan gitu, tetapi memang kemarin kita lihat pada tanggal 22 Januari ya, itu ada kasus di Indonesia, 2 kasus itu meninggal begitu ya. Itu artinya memang untuk tingkat keparahan ini patut kita waspadai, meskipun beberapa literatur itu menunjukkan ringan begitu. Kemudian juga untuk varian Omicron ini juga terjadi penurunan efikasi dari beberapa vaksin begitu. Cuman untuk studi vaksin, dari vaksin begitu. Makanya memang dari pemerintah menggalakkan untuk bisa melakukan booster gitu, vaksinasi untuk bisa meningkatkan kemampuan netralisasi terhadap varian Omicron ini gitu. Oke, Dr. Rahayu, ya menarik sekali ya. Jadi sebetulnya apa sih yang membuat si Omicron ini lebih infeksius atau lebih cepat penularannya nih daripada virus-virus yang sebelumnya ya, dalam hal ini virus Delta ya, dikatakan bahwa Omicron ini lebih cepat menular. Nah, sebetulnya kalau dari
struktur si virus ini sendiri, apakah karena mungkin tadi spike-nya lebih banyak atau titik mutasinya bagaimana sehingga dia memudahkan menempel di mana-mana, atau mungkin kalau dalam bahasa mikro ya barangkali apa lebih ringan atau bagaimana nih mungkin. Jadi kenapa sih kok alasannya bisa dijelaskan tidak? Kenapa lebih cepat menular gitu dibanding yang Delta? Karena Delta juga sudah cepat menular ya. Iya benar. Silakan Dokter Ayu. Ya. Jadi kalau memang kita lihat apa yang membedakan varian Delta dan Omicron ini, jadi memang reproduction number-nya itu dibandingkan Delta itu memang lebih tinggi, dan juga oleh karena faktor reproduction number-nya lebih tinggi dibandingkan varian beranak pinaknya itu lebih tinggi dibandingkan varian Delta gitu. Kemudian karena titik mutasinya banyak itu otomatis dia akan lebih bisa menghindar atau escape dari sistem imun kita begitu. Iya. Seperti yang kita ketahui itu banyak orang yang terinfeksi varian Omicron ini dia lebih asimptomatik, tidak bergejala begitu. Sehingga kan orang itu merasa aman gitu untuk bisa melepas masker, ngobrol sana sini sehingga lebih cepat menular begitu sih. Gitu. Ya. Jadi karena satu memang karena dari angka reproduksi itu yang tadi. Kedua itu menarik sekali ya. Dia punya kemampuan untuk menghindar nih dari sistem pertahanan tubuh kita. Iya benar. Kenapa tuh kalau dari sistemnya? Apakah mungkin si virusnya dia punya tamengnya atau matanya lebih banyak kalau dari mikro ini ya? Karena tadi dari faktor mutasi itu tadi sehingga sistem imun tubuh kita itu tidak mampu untuk bisa mengenali si virus ini begitu. Apakah tidak terlihat oleh sistem pertahanan tubuh kita? Mungkin kalau seandainya di pelajaran imunologi itu misalnya harusnya yang saya kenal tuh misalnya varian yang lain gitu ya, warnanya merah, kok ini warnanya bukan merah gitu, jadi bingung gitu ya, seperti itu. Jadi si pertahanan tubuh kita menganggap bahwa itu bukan ini bukan gitu. musuh kok Iya, gitu ya. Benar. Ayo bro, masuk aja silahkan ya. Gitu kan ya. Iya. Oke, silahkan masuk aja. Ternyata waktu udah masuk ke tubuh kita bereplikasi gitu. Kemudian kenapa varian Omicron ini dia mutasinya banyak gitu ya? Karena memang karena SARS-CoV ini kan memang dia karakter dari virusnya sendiri kan dia RNA virus ya. RNA virus itu kan dia single strand, jadi rantai tunggal, sehingga pada saat virus itu kan dia akan bisa bereplikasi gitu ya. Nah, pada saat replikasi ini yang sering terjadi kesalahan atau random error gitu yang nantinya akan mengubah dari asam aminonya. Nah, karena dia single strand otomatis untuk mengkoreknya itu jadi lebih tidak bisa dibandingkan karakter virus yang lain, misalnya DNA virus yang dia punya double rantai begitu. Ini Dokter Ayu, saya tertarik sekali ya dengan kenapa ya virus Omicron ini kok mudah beranak pinak gitu loh. Apakah mungkin kalau kita orang awam ya, kita mikirnya kalau dari segi mikrobiologi nih, apakah virusnya itu mungkin punya semacam bahasanya apa ya, punya ibu yang bisa atau gimana ya, kok dia bisa mudah bereproduksi nih, itu yang semacam agak-agak bikin kita worry juga ya. Iya. Nah itu tadi mungkin ada berbagai penelitian saat ini yang otomatis dari segi lab-nya ya, makanya dari sekuensinya itu juga harus kita pelajari kenapa kok mudah sekali untuk bisa bereplikasi, dan replikasinya ini angka reproduksinya lebih tinggi dibandingkan varian-varian yang lain, masih butuh penelitian yang lebih lanjut gitu. Berarti perlu teknologi khusus untuk gimana caranya memberikan edukasi program KB nih kepada si Omicron. Tidak ada ya, jadi memang harusnya KB ya dia, jadi anaknya nggak terlalu banyak gitu. Oke, tadi kita ngobrol seputar bagaimana dia bereproduksi ya, beranak pinak ya. Nah, sekarang kita akan ngobrol tentang kalau kita tahu bahwa untuk virus COVID sebelumnya ya, itu bisa kita deteksi dengan PCR, dengan swab antigen ya. Nah, ini pertanyaan yang sering sekali muncul. Sebetulnya untuk varian Omicron ini, apakah itu bisa terdeteksi dengan swab antigen, dengan PCR? Sebetulnya seberapa efektifkah swab antigen dan PCR terhadap varian Omicron ini? Silakan dokter. Ya, terima kasih dokter Yongki. Jadi kalau kita melihat diagnostik saat ini yang kita lakukan itu yang pertama adalah rapid antigen, kemudian yang kedua adalah
PCR begitu. Dari beberapa literatur dari WHO di situ bahwa untuk deteksi diagnostik yang saat ini kita gunakan itu masih bisa mendeteksi SARS-CoV-2-nya gitu ya. Nah, untuk tahu bahwa ini Omikron atau tidak memang harus dilanjutkan ke gold standarnya, yaitu melalui pemeriksaan whole genome sequencing gitu. Jadi kalau rapid antigen itu kan dia basisnya karena menggunakan protein nukleokapsid, jadi dia masih bisa untuk deteksi SARS-CoV-2-nya, tetapi tidak bisa untuk deteksi Omikronnya. Kemudian untuk PCR yang kita gunakan saat ini memang gen yang kita gunakan adalah gen N, kemudian ada ORF-A, B gitu ya, ORF 1A, 1B, kemudian ada E-gen gitu. Nah, untuk screening untuk SGTF-nya atau kita sering menyebutnya S-gen target failure gitu, yang harusnya pada tipe yang wild type, artinya yang benar-benar virus aslinya itu, maka dia akan terjadi kenaikan di gen S-nya. Tetapi pada Omikron ini gen S-nya ini tidak terdeteksi gitu karena terjadi delesi gitu. Nah, kalau dari hasil PCR-nya menunjukkan bahwa SGTF-nya itu positif gitu, nanti akan kita lanjutkan ke whole genome sequencing gitu. Begitu. Jadi untuk kasus si Omikron ini dia hampir kemungkinan pasti PCR-nya pasti positif dok ya? Iya, PCR harus positif dulu, baru kita lanjutkan ke SGTF, kemudian SGTF-nya positif, baru kita lanjutkan ke whole genome sequencing gitu. Karena sebetulnya yang positif SGTF itu mungkin nggak hanya Omikron saja, ada varian lain yang mungkin karakternya sama, SGTF-nya positif gitu. Jadi untuk setelah SGTF-nya positif, kemudian kita lanjutkan ke whole genome sequencing gitu. Jadi menarik sekali ya. Tapi kalau untuk swab antigen tentunya memang bukan ini ya, ya semacam screening awal ya. Iya, screening awal, screening awal. Karena beberapa kasus juga untuk swab rapid antigennya juga negatif, kemudian PCR juga positif. Mungkin bisa dijelaskan juga? Rapid antigennya negatif, PCR-nya positif. Oh ya. Jadi rapid antigen itu kan dia akan mendeteksi ketika virus itu mencapai cycle threshold tertentu gitu. Jadi kan kalau kita melakukan pemeriksaan PCR itu kan ada CT-nya, CT value. CT value berarti apa? Mungkin kalau virulensinya ya? Bukan. CT value itu nanti jadi kalau di mesin PCR itu nanti ada tulisan ini apa? Ada batasnya gitu, threshold yang nanti ketika sudah memotong garis itu, maka akan mengeluarkan bahwa oh ini positif gitu. Nah itu. Kalau rapid tadi dok? Nah kalau rapid antigen itu dia akan positif ketika cycle threshold-nya itu benar-benar rendah gitu. Mungkin kalau untuk yang cycle threshold-nya atau CT value-nya tinggi, misalnya 40, 38 tidak akan terdeteksi dengan rapid antigen. Itu juga akan berlaku terhadap varian-varian yang lain gitu. Tetapi rapid antigen ini cukup membantu untuk deteksi awal, screening gitu. Hanya saja mungkin yang lebih ditekankan adalah ketika klinisnya itu sesuai begitu, karena gejalanya juga ada gitu ya, hampir sama dengan gejala varian yang lain. Nah ini antigen saja tidak cukup gitu, jadi harus kita lanjutkan ke PCR, apalagi dia kontak dengan kasus terkonfirmasi misalnya. Gitu. Nah ini menarik sekali dok ya, bahwa kaitannya dengan tadi dikatakan bahwa virus Omikron ini asimptomatik atau tidak bergejala. Dan pertahanan tubuh kita sulit mengenali. Nah tentunya masyarakat dimanapun Anda berada, tentunya teman-teman kita semua, kita kadang nggak sadar ya, saya sehat-sehat aja kok. Nah mungkin kalau dari segi mikrobiologi ya, atau dari Dr. Rahayu ini, kira-kira sebetulnya seberapa pentingkah, seberapa wajibkah untuk kita dilakukan rapid massal nih bahasa ini ya istilahnya ya, karena kan kita nggak tahu ya tadi basis simptomatik atau bagaimana dok mungkin melihat dari struktur virusnya yang unik sekali nih Omikron ya. Silakan Dr. Rahayu. Kalau kita melihat informasi tentang terkait dengan tracing begitu ya, jadi tidak boleh misalnya orang nggak bergejala tiba-tiba kita lakukan rapid gitu. Jadi memang harus ada indikasi, misalnya dia bergejala, kemudian dia kontak dengan kasus terkonfirmasi, baru kita lakukan pemeriksaan. Tapi kalau asimptomatik dok, tidak ada gejala kan susah juga. Iya. Kita lagi makan nih tiba-tiba, oke buka masker ya, mari makan. Nah di situ dari penularan ya. Iya benar. Melihat dari struktur virusnya yang memang dia lihai, lebih lihai atau gimana dok kalau sama virus Delta sebetulnya sih?
karena titik mutasinya lebih banyak ya dibandingkan Delta, jadi kemampuan untuk bisa escape atau menghindar dari sistem imun tubuh itu jadi lebih hebat dibandingkan varian yang sebelumnya gitu. Tapi kalau untuk kemampuan dia istilahnya mematikannya gitu ya dibanding Delta mungkin lebih jadi kalau dibandingkan dengan tingkat keparahan ini kan memang bervariasi ya. Betul, memang ya. Dari beberapa literatur itu lebih ringan, lebih parah. Betul, karena kan sebetulnya ya. kalau semakin banyak mutasi itu sebenarnya virusnya itu semakin lemah gitu kan kalau kita lihat di bidang Omicron imunologi ini gitu kan. Ya mutasinya ya. Ya mutasinya banyak Lebih gitu, banyak tetapi ya, tingkat transmisinya itu lebih tinggi, makanya dia masuk ke dalam varian of concern gitu, bukan varian of interest gitu. Karena kalau kita lakukan analisa secara komparatif itu memang terjadi peningkatan baik dari segi penularan gitu ya, kemudian bahkan ini kalau kita lihat gitu, kalau data yang mungkin pekan-pekan yang lalu itu kan Indonesia data baik kasus baru maupun yang meninggal itu kan sedikit gitu, sedangkan negara-negara seperti Afrika, Amerika gitu kan itu udah mulai meningkat, tapi ke arah ke sini itu semakin di Indonesia tuh kasus barunya semakin banyak, kemudian tingkat kematiannya juga meningkat gitu. Dan tentunya juga harus berhati-hati sekali ya pemirsa ya dengan kita semua ya, atau saudara atau teman-teman yang memang memiliki komorbid atau pemberat ya. Tadi seperti dikatakan Dr. Rahayu bahwa memang untuk virulensi ya dok ya, untuk penyebarannya ya, infeksiusnya memang cepat sekali menyebar ya. Tapi karena memang si Omicron ini dia lebih banyak mutasinya ya, sehingga untuk kemampuan keparahannya itu juga mungkin lebih dibanding Delta ya, lebih ringan ya. Tapi tentunya sekali lagi nih buat pemirsa semua ya, untuk tetap dan selalu waspada ya, terutama yang mempunyai komorbid ya, usia di atas 40 tahun, di atas 50 tahun, kemudian memiliki penyakit jantung, diabetes ya, ginjal dan kanker dan lain sebagainya, autoimun juga tentunya harus selalu menjaga diri ya, menjaga diri tentunya sudah tahu ya dengan masker dan lain sebagainya ya. Ya menarik sekali ya dok ya, obrolan tentang Omicron ini sepertinya tidak akan pernah ada habisnya barangkali. Ya, oke, kalau mungkin, nah gini dok, kita tadi ngobrol tentang varian Omicron, kemudian ada varian Delta. Basically dia itu adalah influenza kan ya dok ya? Iya benar. Nah, itu sebetulnya kalau perbedaannya apa sih dok dengan virus-virus yang influenza yang dulu nih? Kan sudah ada sebetulnya dari dulu, ada Yamagata dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya mungkin secara struktur nih, ada perubahan yang cukup fantastik nggak sih dok? Sehingga kok sekarang ini benar-benar keparahannya luar biasa dokter Rahayu. Ya. Kalau melihat dari struktur virusnya sendiri dibandingkan virus yang dulu ya, kan ya, ada di ya. Memang cukup berbeda gitu ya dibandingkan virus yang sebelum-sebelumnya gitu. Dan untuk yang virus SARS-CoV itu ini memang lebih cepat gitu ya terjadi mutasi gitu dibandingkan virus-virus yang sebelumnya begitu. Jadi memang tetap ada perbedaan. Iya, ya? Tetap ada perbedaan. Memang dari pengalaman saya pribadi dok, mungkin dengan teman-teman juga, memang untuk kasus-kasus influenza sebelumnya itu pun sudah banyak menyebabkan kasus bronchopneumonia, pneumonia sudah ada gitu loh. Nah, makanya ini sekarang kemasukan si SARS-CoV ini juga kan penampakannya sama. Iya, benar. Bahwa dia gejalanya juga seperti influenza, kemudian batuk pilek seperti pneumonia, hanya mungkin penyebabnya si virusnya yang berbeda ya, barangkali begitu dok ya untuk penyebabnya. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi tentunya. Ini ya, pemirsa pasti akan bertanya-tanya nih ya. Tentang vaksin. Nah ini. Ya tentunya pemirsa semua sudah ya. Untuk vaksin pertama, vaksin kedua ya insya Allah semuanya sudah ya. Kalau yang belum, segera dilakukan vaksinasi. Pertanyaannya adalah tentang vaksinasi booster. Nah sebetulnya seberapa efektifkah? Nah mungkin vaksin yang sudah kita lakukan sebelumnya, ditambah vaksin booster terhadap varian Omicron ini. Silakan ya. Dr. Ayu. Ya. Terkait dengan vaksin, memang tidak lepas dari prokes yang sudah kita lakukan gitu. Vaksinasi ini cukup penting gitu ya, karena dengan adanya vaksin maka nanti dia akan memicu sel-sel imun yang ada di dalam tubuh kita, termasuk sel T dan juga nanti sel B begitu ya. Nah, vaksin ini ada beberapa tipe begitu, dan saat ini yang memang sudah dipakai di Indonesia adalah yang Sinovac gitu. Sinovac itu tipikal yang dia inactivated virus gitu ya vaksinnya. Kemudian
ada Pfizer, ada Moderna gitu. Jadi pada prinsipnya memang untuk vaksinasi ini harus dilakukan booster, karena kalau hanya satu kali saja maka tidak akan memberikan perlindungan yang lebih lama begitu. Makanya dosis 1 dan dosis 2 itu 1 bulan harus diulang. Kemudian nanti ketika sudah sampai dosis 2, 6 bulan, maka efikasi dari vaksin ini dia akan mulai turun, sehingga harus dilakukan. Iya benar, efikasinya. Jadi harus diulang lagi dengan booster. Dan dari beberapa data, ketika sudah vaksin lengkap gitu, itu nantinya kemampuan netralisasi dari antibodinya itu juga akan semakin meningkat, sehingga bisa mengatasi dari varian Omikron ini tentunya. Meskipun ada data juga kalau sudah dosis kedua itu bisa mengurangi keparahan dari penyakit itu sendiri. Hanya saja untuk kemampuan untuk menetralisasinya masih lebih baik yang kalau kita melakukan sampai dosis 3 begitu. Oke dok, nah kaitannya dengan vaksinasi ini sendiri dok, sebetulnya apakah sudah cukup bisa melawan si Omikron ini, atau bagaimana dok kaitan dengan booster tadi ya? Apakah memang nantinya kita perlu ada Omikron ini cukup berbeda nih dengan si Delta ini, sehingga kita harus lebih fight, atau harus bagaimana nih mungkin kalau melihat dari struktur si virusnya itu? Ya, kalau dari boosternya sudah cukup baik ya, begitu. Nah, kalau kita lihat dari cakupan vaksinasi di Indonesia memang sudah baik begitu ya. Untuk yang dosis pertama sudah sampai 80% lebih. Kemudian untuk dosis kedua udah 60, hanya saja untuk dosis ketiga ini masih dari tenaga kesehatan, tetapi belum ke masyarakat lain gitu. Jadi memang harus dilakukan optimal, jadi harus sampai dosis 3 begitu. Ya mungkin kalau yang dosis ketiga sudah ada beberapa sih, cuma belum banyak ya. Belum banyak, ya, karena kan memang harus ada jedanya 6 bulan dari vaksinasi kedua. Oke dok ya, baik ya. Ya menarik sekali ya tentang perbincangan si Omikron ini ya. Jadi mungkin kalau dari dokter Ayu sendiri ya, ada nggak sih dok pengalaman nih misalnya melihat si virus-virus ini, atau mungkin saat inilah barangkali ya, dari tadi ya whole genome sequencing-nya itu ya. Sudah adakah Omikron yang masuk di kota Semarang mungkin lebih khususnya? Kalau dari data yang saya baca itu memang pemeriksaan whole genome sequencing itu mungkin memerlukan waktu yang lama begitu. Bahkan kemarin dari informasi yang saya dapat itu bisa sampai sebulan begitu. Yang kasus yang di tempat lain pun juga masih menunggu hasil pemeriksaan whole genome sequencing gitu. Untuk yang di Semarang memang kemarin katanya sudah ada gitu, tetapi kan masih probable ya, yang saya tadi katakan. Jadi probable Omikron artinya SGTF-nya positif gitu ya. Kemudian dari PCR-nya tadi positif, SGTF-nya positif, maka ini kita katakan dengan probable Omikron. Tetapi tetap gold standarnya itu harus menunggu dari hasil whole genome sequencing itu tadi. Mungkin yang di Semarang itu masih probable Omikron gitu ya. Tetapi kalau kita melihat data dari GSIDE gitu, GSIDE itu kumpulan data sequencing dari 30 hari terakhir, itu menunjukkan bahwa hampir 89% itu adalah varian Omikron gitu. Sedangkan 10% adalah varian Delta, sedangkan yang lain itu Lambda, Mu, Alpha gitu. Jadi kalau udah positif ya udah kita anggap aja itu udah probable Omikron, karena berdasarkan dari data GSIDE gitu aja. Jadi tidak usah ini Omikron bukan, itu sudah menjadi informasi yang ini loh. Jadi kalau dari data GSIDE aja 89% sudah Omikron, ya udah ini pasti probable Omikron gitu loh. Nggak usah ditanyakan lagi nih Omikron bukan, nggak usah mikir lagi, apalagi si Om Delta atau Om Lambda atau Om apa lagi. Apalagi di laboratorium yang kita hanya memiliki fasilitas yang terbatas gitu. Jadi memang itu ya polanya. Nah, itu tentunya kita akan bertanya-tanya ya. Kalau tadi dikatakan Dr. Rahayu bahwa kasus Omikron ya, Omikron ini sekarang probable Omikron. Jadi kita anggap bahwa ya memang terbanyak dari data GSIDE tadi ya, bahwa 89% sekitar itu ya. Iya, varian Omikron. Itu varian Omikron, lainnya Delta, Lambda, dan sebagainya. Nah, pertanyaannya nih, kemana nih si varian Delta nih dok? Kira-kira dia pergi kemana nih? Apakah dia ngumpet? Apakah dia mati? Apakah dia istirahat? Nah gimana? Itu, dok, itu yang kadang menjadi pertanyaan ya. Kadang-kadang tuh saya juga
Apakah dia puasa dulu? Nah, gitu. Harus diteliti lebih lanjut. Kenapa kok kadang-kadang alfa muncul sendiri, tiba-tiba kok nggak ada gitu. Nah, itu yang harus kita pelajari lebih lanjut. Kenapa kok bisa seperti itu? Mungkin ada berbagai faktor yang berpengaruh yang kira-kira apa, Dok? Apakah dia istirahat dulu untuk mempersiapkan Saya kurang paham kenapa kok sampai varian Delta sudah tidak ada yang sedang berkembang varian Omikron gitu. Kalau dari struktur virusnya juga memang sudah beda ya. Dikatakanlah dia sudah variannya sudah usang atau bagaimana, Dok? Kira-kira ya dia sudah bermutasi ke Omikron, yang Deltanya mungkin sudah. Kalau dilihat dari struktur virusnya itu sama, Dok. Tetapi yang membedakan adalah mutasi pada protein spike-nya gitu. Tapi kalau dari struktur virusnya sama. Apakah Omikronnya sudah lebih canggih sehingga si Deltanya udah wah udah deh, Omikron lu jalan duluan dah gitu. Gue udah kalah ini nih, kalah teknologi. Istirahat dulu. Nah itu harus butuh penelitian lebih lanjut sih, Dok, kenapa seperti itu. Iya benar. Jadi menarik sekali ya, karena kita berpikir juga kan, kenapa varian Delta tiba-tiba hilang gitu ya. Terus kok Omikron malah mendominasi gitu. Jadi menarik sekali nih dari Dr. Rahayu yang katakan dari data DISET tadi ya, bahwa kita masyarakat tidak usah berpikir misalnya wah ini Omikron, ini Delta. Memang dari data data DISET aja udah mengatakan bahwa udah nih 89% sekian itu adalah varian Omikron gitu. Didominasi ya. Didominasi oleh varian Omikron ya, gitu. Dan itu 10% Delta. Cuman kalau nantinya untuk kepentingan epidemiologi ini memang penting, Dok. Jadi harus kita kirimkan gitu untuk nantinya dilakukan whole genome sequencing gitu. Jadi walaupun itu tadi kita udah tahu ini mungkin probable Omikron, tetap sampel yang nantinya PCR positif itu tetap, apalagi dengan CT yang rendah, nah ini harus kita kirimkan ke pusat untuk nantinya diteliti. Gitu. Menarik sekali perbincangannya nih, pokoknya jangan sampai, dan mungkin nanti bisa di-share ya untuk video kami ini, silahkan share karena ini informasinya insya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Nah juga nih, Dok, sebentar, Dok, tadi terkait dengan derajat keparahannya itu ya, jadi memang sebaiknya sikap kita seperti apa nih, Dok? Mungkin dokter melihat dari sisi virusnya ya, dari mikrobiologi, kira-kira perlu seberapa panikkah, perlu seberapa waspada, atau bagaimana nih untuk kasus si Omikron ini? Ya, kalau melihat dari derajat keparahannya untuk dari segi pencegahan dan pengendalian infeksi, gitu mungkin tidak terlalu banyak berbeda dengan varian-varian sebelumnya, mulai dari cuci tangan, kemudian menghindari kerumunan, jaga jarak, memakai masker medis gitu ya dengan benar gitu ya, dengan fit gitu ya, kemudian juga ventilasi yang baik gitu ya, kemudian juga yang terakhir adalah lakukan vaksinasi gitu. Mantap sekali, Dr. Rahayu. Oke. Ya, karena waktu sudah tak terasa nih, Dok, kita berbincang-bincang seperti baru 5 menit. Oke, sebelum kita close ya, mungkin dari Dr. Rahayu ingin memberikan salam, sapa, tips, silakan kepada pemirsa dimanapun Anda, dimanapun berada. Ya, tips yang saya berikan begitu, jadi memang untuk varian Omikron ini memang sudah mendominasi, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara lain. Saat di negara lain, misalnya di Afrika ini sudah mulai turun, tetapi di Indonesia ini kasusnya sudah cukup meningkat, bahkan tadi seperti yang dikatakan oleh Dr. Yongki itu bahwa kasusnya sudah, penambahan kasus aktifnya sudah 7.000. Jadi tetap waspada gitu, jangan panik begitu, karena kalau panik nanti akan malah menurunkan daya tahan tubuh kita. Jadi tetap lakukan protokol kesehatan, cuci tangan, kemudian menghindari kerumunan, pakai masker begitu, kemudian ventilasi diperbaiki gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah lakukan vaksinasi, terutama untuk booster, agar nantinya bisa terhindar dari keparahan penyakit, bahkan nanti sampai ke tingkat mortalitas begitu. Baik, terima kasih Dr. Rahayu atas perjumpaan kita, dan tentunya buat pemirsa dimanapun Anda berada, jangan lupa tetap waspada ya, tidak usah panik, namun tetap waspada, jalankan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Yang paling penting adalah menjaga daya tahan tubuh kita untuk tetap prima, olahraga, makan seimbang, makan baik, tidur cukup, minum air putih, dan jangan lupa bahagia. Terima kasih dari saya, Dr. Yongki, dalam acara Ruang Sehat. Terima kasih, sampai jumpa pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.